Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, ketika aktivitas mulai mereda dan pikiran kita perlahan tenang, mari kita datang kepada firman Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin kita alami hari ini. Ada yang berjalan sesuai rencana, ada yang melelahkan, dan mungkin ada juga yang meninggalkan luka di hati. Di saat seperti inilah, kita perlu diingatkan tentang satu kebenaran yang sangat dalam. Allah tidak tinggal jauh di surga, tetapi Ia datang dan diam di tempat manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Mari kita membaca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sahabat terkasih, ayat ini bukan hanya pernyataan teologis, tetapi kabar pengharapan yang sangat pribadi. Firman itu bukan hanya kata-kata, firman itu adalah Yesus sendiri. Dan Yohanes menuliskan bahwa firman itu menjadi manusia. Artinya, Allah memilih untuk masuk ke dalam keterbatasan manusia. Ia merasakan lapar, lelah, sakit, ditolak, disalahpahami. Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk mengajar, tetapi untuk tinggal bersama manusia. Kata diam dalam ayat ini berarti berkemah, tinggal menetap. Bukan singgah sebentar, bukan datang lalu pergi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kedekatan, bukan jarak. Sahabat terkasih, ada seorang anak kecil yang takut sendirian di malam hari. Lampu kamar redup, suara-suara kecil terdengar dari luar jendela. Dan hatinya mulai gelisah. Ia bisa saja diteriaki dari kamar lain. Tidak apa-apa, kamu aman. Tetapi ketenangan sejati datang ketika orang tuanya masuk ke kamar, duduk di samping tempat tidurnya, dan berkata dengan lembut, "Ayah dan ibu ada di sini." Sahabat terkasih, itulah yang Tuhan lakukan melalui Tuhan Yesus. Allah tidak hanya berkata dari jauh, tetapi Ia mengasihi kita. Ia datang, Ia hadir, Ia tinggal bersama manusia. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan tidak berteriak dari surga, tetapi duduk dekat dengan kita melalui Kristus. Sahabat terkasih, Yohanes melanjutkan, Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia berarti kita diterima sebelum kita layak. Kebenaran berarti hidup kita dipulihkan, bukan dibiarkan rusak. Yesus tidak hanya menghibur, tetapi juga mengubah. Ia tidak menghakimi dengan kasar, namun juga tidak menutup dosa. Inilah keseimbangan ilahi. Dikasihi tanpa syarat, diarahkan menuju kebenaran. Sahabat terkasih, malam ini mungkin kita kecewa pada diri sendiri, atau ada doa yang belum terjawab. Mari kita ingat, Tuhan Yesus tahu rasanya menjadi manusia. Ia tahu rasanya ditinggalkan, Ia tahu rasanya menangis,
Ia tahu rasanya menunggu. Karena itu, kita boleh datang apa adanya. Sahabat terkasih, mari kita renungkan dalam keheningan malam ini. Apakah kita masih merasa Tuhan jauh? Bagian hidup mana yang belum kita izinkan Tuhan tinggal di sana? Apakah kita hanya mengenal firman sebagai bacaan atau sebagai pribadi? Biarlah firman Tuhan kembali hidup di dalam hati kita. Sahabat terkasih, Yohanes 1 ayat 14 mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukan tentang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dulu datang mencari manusia. Firman itu telah menjadi manusia, dan ia masih tinggal bersama kita sampai hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau tidak menjauh dari kelemahan kami. Engkau datang, tinggal, dan berjalan bersama kami. Di malam ini kami menyerahkan seluruh beban hati kami. Ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau dekat, bahkan ketika kami tidak merasakannya. Diamlah dalam hati kami, tinggallah dalam hidup kami, dan pimpin kami dalam kasih karunia dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.